Perkenalkan, nama saya Bronso Mertua Simajuntak, NIM 2103068084 dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenasari SPTMP. Pada hari ini, saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan. Yang pertama, pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral mikro dan mineral makro. Secara umum, mineral-mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Bersama dengan protein dan lemak, mineral juga dapat membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik dan bagian dari hormon atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme transport zat makanan ke dalam tubuh dan permeabilitas membran sel dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi mineral makro. Mineral makro terdiri dari yang pertama kalsium yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, dan 12% terdapat di dalam air susu. Yang kedua ada fosfor yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, dan bagian dari DNA dan RNA. Dan 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga ada natrium yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi syaraf. Dan yang keempat ada klorin yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan atau gastrik. Dan yang kelima ada kalium yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, ekskresi syaraf dan otot, dan aktivator dari enzim. Dan yang keenam ada magnesium, yaitu pembentukan tulang, aktivator enzim, dan untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Dan yang ketujuh, mangan, yang berfungsi untuk aktivator enzim dan pembentukan tulang dan pertumbuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi mineral mikro. Mineral mikro terdiri dari yang pertama zinc atau singkatannya Zn yang berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum atau Fe yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. Dan yang ketiga ada kuprum atau Cu yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin pigmen dan koenzim. Dan yang keempat ada iodin atau I berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur atau S yang berfungsi sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam ada kobalt atau Co yang berfungsi sebagai bagian dari vitamin B12 dan untuk pertumbuhan mikroba rumen. Dan yang ketujuh ada fluorida atau fluorid atau F yang esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Dan yang ke-8 ada selenium atau Se sebagai metabolisme dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 dan berasosiasi dengan vitamin E sebagai sistem imunitas. Dan yang ke-9 ada molybdenum atau Mo yang merupakan bagian dari enzim sulfit oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Selanjutnya saya akan menjawab soal tentang vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sedikit, yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk seperti kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Di
Secara umum, yang dimaksud dengan vitamin dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, senyawa organik yang terdapat di dalam tubuh. Yang kedua, komponen bahan makanan yang berbeda dengan karbohidrat, lemak, protein, dan air. Yang ketiga, terdapat dalam bahan pakan dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat, merupakan nutrisi esensial. Yang kelima, yaitu berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuhnya agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi, tetapi bukan merupakan bagian dari struktur tubuh. Yang keenam, bila sampai terjadi defisiensi, akan terjadi penyakit defisiensi yang sangat spesifik. Penyakit defisiensi vitamin sering disebut dengan hipovitaminosis. Yang kedua, saya akan menjelaskan sifat umum vitamin. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak memiliki sifat umum. Yang pertama, terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua, mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin tubuh. Yang ketiga, tidak terdapat di semua jaringan vitamin. Umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat pada jaringan hewan. Yang keempat, menyusun struktur jaringan. Kelima, diserap bersama lemak. Keenam, dikeluarkan melalui feses. Dan yang ketujuh, kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya dan oksidasi. Yang kedelapan, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat umum vitamin yang larut di dalam air. Yang pertama, tidak hanya tersusun oleh unsur C, H, O, S, N, dan CO. Yang kedua, tidak ada dalam tubuh bentuk provitamin. Yang ketiga, terdapat di semua jaringan. Yang keempat, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi, karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Yang kelima, diserap dengan proses difusi, biasanya artinya penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dan saluran pencernaan yang masuk ke dalam sel darah. Yang keenam, sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Yang ketujuh, tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin tidak dapat disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Gejala defisiensi tidak terlihat segera, tetapi mengikuti kekurangannya dalam makanan. Yang kedelapan, yaitu dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang disekresi lewat feses. Yang kesembilan, lemak yang larut dalam air relatif stabil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi dalam tubuh ternak. Yang pertama, saya akan menjelaskan vitamin yang larut dalam lemak, yang terdiri dari vitamin A. Vitamin A atau biasa disebut retinol memiliki fungsi dalam membantu proses penglihatan pada ternak unggas. Selain itu, fungsi lainnya adalah membantu proses pertumbuhan jaringan epitel pada mata dan sebagai stabilitas jaringan pada membran mukosa. Yang kedua, ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Yang kedua, yaitu proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Yang ketiga, deposisi. Deposisinya yang berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi dalam matriks tulang. Yang ketiga, ada vitamin E. Vitamin E mempunyai fungsi antara lain yang pertama reproduksi, yaitu membuat normalnya proses reproduksi berbagai jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan, dan yang ketiga, berfungsi sebagai absorpsi, yaitu memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Yang keempat, ada vitamin K. Fungsi dari vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah,
khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogin akan berubah menjadi fibrin, dan fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari vitamin yang larut di dalam air. Yang pertama ada vitamin B1 atau tianin yang berfungsi agar menjaga fungsi saraf pada ternak agar tetap membaik atau baik. Yang kedua ada vitamin B2 yaitu riboflavin yang berfungsi dalam pembentukan energi. Yang ketiga ada niacin atau B3 yang berfungsi dalam pembentukan bulu, persendian, dan mencegah pembengkokan pada kaki ternak. Yang keempat ada pyridoxine atau B6 yang berfungsi dalam produksi telur dalam unggas. Yang kelima ada biotin yang berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan lemak, yang dimana jika terjadi kekurangan, biotin dapat menyebabkan penurunan daya tetas. Yang keenam ada folat yang perannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Selanjutnya saya akan menguji vitamin pada bahan-bahan yang ada pada meja ini, yaitu yang pertama ada rumput gerinting, yang kedua ada rumput gajah, yang ketiga ada jeruk, yang keempat ada pepaya, dan yang kelima ada jambu biji. Cara mengujinya adalah dengan mencampurkan air putih dengan betadin sebagai alat penguji. Setelah dicampurkan, masukkan bahan yang diuji ke dalam campuran betadin atau larutan betadin. Larutan betadin, pepaya dimasukkan ke dalam larutan betadin. Rumput, dan betadin. Dapat disimpulkan bahwa jambu biji merupakan vitamin karena airnya menjadi lebih bening. Jeruk mengandung vitamin karena air pada campuran betadin menjadi lebih bening. Pepaya juga mengandung vitamin, sedangkan pada rumput tidak terdapat vitamin karena tidak berubah menjadi lebih bening. Begitu juga pada rumput kedua-duanya. Karena suatu kandungan dapat dikatakan menjadi vitamin jika betadin yang mengandung iodin bercampur kepada kandungan yang mempunyai vitamin akan bereaksi menghasilkan larutan yang lebih bening. Sekian dari hasil laporan saya.